Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman dan juga Bapak Ahmad Minanduri, SPD MAI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akidah Filsafat Islam. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Fauzi Laksono dengan IMBA 035 dan juga mahasiswa program studi Akidah Filsafat Islam akan mempresentasikan nilai-nilai yang sudah kami pelajari dalam kelas dalam berupa bentuk video pengajaran yang sudah kami lakukan beberapa hari lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak. Ini kok sedikit ya datanya, namanya kemana? Bolos Pak. Bolos ya? Bajunya belum rapi, silakan ganti dulu ya. Yang belum rapi saya kasih waktu 1 menit untuk merapikan baju. Kalau tidak rapi, pelajaran tidak akan dimulai. Baik, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu biasanya ada apa ya? Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu. Dan saya mohon doa dipimpin sama kami di depan untuk memimpin doa dulu ini belajar. Silakan. Untuk memulai belajar pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Baik, kita akan mulai membahas tentang kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu ada 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama seperti yang sudah kita tahu selalu itu mukjizat. Kemudian yang kedua ada karamah, lalu miras, dan yang terakhir itu pembangunan. Nah, semuanya kejadian aneh, cuman berbeda penempatan anak-anak. Jadi kalau karamah itu mengutus nabi atau rasul, kemudian kalau karomah itu wali Allah, kemudian kalau irhas itu kejadian aneh yang merupakan tanda-tanda dari kenabian. Lalu yang terakhir itu makna. Makna itu merupakan pertolongan Allah. Nah, jadi kita di sini pertama akan kita bahas itu mukjizat. Sekarang saya tanya, mukjizat itu apa? Bersama Allah Pak. Urusan Allah. Bisa jadi masuk. Yang lain? Mujizat. Kamu gak kacamata, berdua, yang ini dulu. Kamu siapa nama? Mujizat apa? Bisa luar biasa, bisa, cuman kurang lengkap. Kamu kacamata kedua? Gak tahu. Jadi dulu ada sebuah kisah Nabi Musa. Jadi ketika itu beliau bersama dengan kaumnya Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel itu ada 12 kelompok, dan ketika itu mereka dalam kondisi di mana seluruh dari orang-orang Israel itu merasa kehausan. Jadi mereka itu kaum Nabi Musa itu memohon kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong berikan kami air karena kami tidak kehausan. Lalu karena Nabi Musa merasa punya kuasa perantara dari Tuhan. Nah, jadi dia mohon kepada Tuhan. Lah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 2 ayat 60. Atau gimana ya? Ayat itu. Bunyinya gimana? Allah berfirman, "Wa istasqa," dan ingatlah wa istasqa Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa mohon kepada Allah untuk meminta minum. Untuk siapa? Al-Qaumi, untuk kaumnya. Fakulna, maka kami berkata, Allah saat itu berkata kepada Nabi Musa, "Idrib, pukullah oleh Musa. Biasaka dengan tongkatmu, pukul al-hajar kepada hajar." Jadi pada saat itu ketika Nabi Musa mohon kepada Tuhan untuk minta air, maka Allah itu memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya kepada batu. Nah, setelah Nabi Musa memukul tongkat kepada batu, fa'fadarat minhu nata asyata ainan. Fa'fadarat maka sedikit apa ketika itu air maju keluar, maka air keluar minhu dari batu. Nah, jumlahnya sama dengan jumlah kaum Nabi Musa pada saat itu, jumlah 12. Kemudian kulu unasin kot alima kulu unasin masrobahu
kulu wasrobu min rizqillah. Jadi ketika itu, ketika air muncul dari batu yang dipukul Nabi Musa, kemudian muncullah daripadanya 12 mata air, dan sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Kulu wasrobu min rizqillah, dan minum dan makanlah kalian dari rezeki Allah. Wala ta'tau fil ardi, dan janganlah kalian berkeliaran di bumi mufsidin, dengan membuat kerusakan. Jadi dari kisah ini apa yang bisa kalian tangkap tentang mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang diterima oleh Rasul atau Nabi yang fungsinya sebagai penguat kenabian dia. Jadi kalau secara bahasa, mukjizat itu adalah kata yang berasal dari ajaza yang artinya menolongkan atau mengalahkan. Nah, menurut istilah, mukjizat ini adalah suatu peristiwa atau kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Nah, fungsinya itu apa? Yang tidak dapat ditiru oleh siapapun sebagai bukti kebenaran. Nah, inilah sebagai pembeda mukjizat dengan karomah, makna serta ciri khas. Mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi. Itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan ada 4. Yang pertama itu tujuan untuk membuktikan kebenaran. Nah, jadi adanya mukjizat ini sebagai notif dari Allah untuk memang keahlian ini atau kejadian ini memang harus dibuktikan oleh Nabi kepada umatnya agar umatnya percaya akan kebesaran Allah. Nah, kemudian tantangan dan penolakan dari kaum yang ingkar, lalu sebagai bentuk pertolongan dan dukungan Allah kepada hamba-hamba pilihannya dalam menghadapi musuh. Nah, ini yang saya bilang tadi, memang fungsinya untuk dinampakkan. Fungsinya untuk dinampakkan itu kalau mukjizat, kejadian luar biasa yang terjadi oleh Nabi dan Rasul, yang fungsinya itu memang untuk dinampakkan. Jadi tidak ada sifat dia di situ ya, atau mencontoh. Kemudian yang terakhir itu melemahkan argumentasi dan daya orang kafir. Itulah penyebab kenapa mukjizat itu hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian dampak negatif bagi yang mengingkarinya. Jadi kalau kita mengingkari tentang mukjizat yang telah diberikan Allah kepada Rasul, kita termasuk orang-orang yang ingkar terhadap kebesaran Allah dan Rasul. Kenapa? Karena pertama, kalau kita ingkar terhadap mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul, kita bisa tertimpa azab dan penghancuran di dunia, sebagaimana yang ditimpa kaum Nabi Nuh, Lut, dan lainnya. Seperti kita ketahui Nabi Nuh itu kan nabi yang mukjizatnya membuat kapal besar ya, dan juga mengkondisikan segala makhluk di sana untuk berlaku damai dan aman. Kenapa? Karena kalau tidak ada kebesaran Allah melalui Nabi Nuh yang menjadi perantara pada saat itu yang diberikan mukjizat, kita tidak akan tahu bentuk tikus itu bagaimana. Kenapa? Karena kalau pada saat itu mukjizat mukjizat Nabi Nuh tidak bisa untuk mendamaikan makhluk di sana, contohnya hewan, maka tikus yang kita pakai sampai sekarang itu tidak akan ada. Kenapa? Karena pada saat di kapal itu semua makhluk berpasang-pasangan. Hewan pun juga. Kalau saja tidak ada sifat damai dari keadaan di sana, maka tikus itu bisa jadi memakan makhluk lain, contohnya kucing atau ya. Walau ada dari beberapa kisah memang tikus ada, kucing ada, dan ada tikus pada saat di kapal. Oke, pada saat itu kan, tapi kenapa tidak dimakan? Karena mukjizat dari Nabi itu yang diberikan perantara dari Allah untuk menamaikan situasi di sana. Kemudian bisa jadi kita termasuk daripada orang-orang yang kufur dan sesat yang semakin dalam, lalu hati menjadi keras dan tertutup dari kebenaran, kehilangan petunjuk. Waduh, kalau sudah kehilangan petunjuk, kita maka akan menjadi orang yang goblok. Kemudian yang terakhir mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Jadi kalau kita tidak mempercayai atau kita mengingkari tentang mukjizat yang diberikan Allah pada Rasul. Nah, cara menghindarinya gimana? Ya cara menghindarinya kita dengan cara mempelajari dan mengimani kisah Rasul dalam Al-Quran tentang mukjizat para nabi. Lalu memperkuat iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan terus selanjutnya. Itu yang kita katakan tentang mukjizat. Jadi intinya mukjizat adalah, ada yang bisa jelaskan? Mukjizat adalah kamu sama namanya
ini hukum alam ini dibuktikan dengan tanda besaran bulan. Bagus. Kamu bisa silakan. Yeay. Kemudian kejadian kedua itu karomah. Nah, Pak, sebelumnya tanya boleh nggak? oh, boleh silakan. Tanya apa? Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa Pak? Ada nggak? Mujizat. Al-Quran. Al-Quran itu merupakan salah satu contoh mujizat yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Mujizat itu, ya mujizat itu. Al-Quran itu mujizat siapa? Apa? Mujizat. Al-Quran itu mujizat siapa? Nabi Muhammad. Bagus, betul sekali. Kemudian ada pertanyaan lain? Gak ada ya? Kita lanjut ke karomah, pembahasan yang kedua. Nah, karomah sama. Cuma bedanya karomah itu dia ke wali-wali Allah. Dia sama kejadian yang luar biasa juga. Jadi di sini ada dalil yang menjelaskan bahwa Allah inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini Quran surah Yunus ayat 10 surat ke-62. Kemudian pengertian karomah itu apa? Pengertian karomah itu adalah kejadian atau luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang soleh dan bertakwa atau wali Allah yang bukan nabi dan rasul. Karomah diberikan sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada hambanya yang taat. Nah, berbeda dengan mujizat. Kalau mujizat itu kan diberikan kepada nabi untuk diperlihatkan sebagai bukti kebesaran dan untuk menandakan bahwa dia adalah memang seorang nabi. Kalau karomah beda. Kalau karomah itu kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada wali-wali Allah, yang dia itu memang bukan untuk dipamerkan. Jadi dia itu sifatnya ya rahasia, tidak boleh ditahu. Biasanya seperti itu. Walaupun ada beberapa kisah-kisah yang mengatakan ada seseorang yang melihat kiai A terbang, itu kan dia kan sengaja tidak melihat atau sengaja terlihat sama orang lain. Kalau dalam hatinya dia tidak terlihat sama orang lain, itu perbedaan dari nama karomah. Kalau karomah itu adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah pada wali-wali Allah, orang-orang terpilih karena ketaatan dia dan keimanan dia kuat. Dan memang itu memang untuk tidak diperlihatkan kepada orang lain, tidak diberikan kepada orang lain. Kemudian penyebab karomah itu diberikan apa? Di sini ada empat ya. Yang pertama itu ada ketakwaan dan ketaatan yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keikhlasan dalam beramal dan mendekatkan diri padanya. Kemudian akhlak dan kedekatan hubungan kepada Allah atau biasa kita sebut al-billah. Kemudian selalu menjauhi maksiat dan perkara syubhat. Ini merupakan beberapa indikasi atau indikator karomah atau kejadian luar biasa itu kejadian luar biasa tersebut diberikan kepada wali Allah. Kemudian sama seperti karomah seperti mujizat, ada dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya apa? Kita bisa terjerumus kepada kesyirikan jika menganggap karomah adalah kekuatan diri sendiri. Itu makanya dari beberapa wali. Nah itu tadi makanya fungsinya jadi fungsi sama dampak itu berkaitan. Fungsi dan maknanya tadi kan tidak harus dilihatkan kan? Karena takut ada kesombongan dia atau segala macamnya. Ini juga berkaitan karena takut terjerumus pada kesyirikan jika menganggap karomah adalah suatu hal yang timbul dari kekuatan diri sendiri. Kemudian menimbulkan rasa ujub dan sombong. Lalu menemukan dia dan ingin dipuji manusia dan dapat menyelesaikan orang lain untuk dijadikan tujuan beribadah. Jadi kalau yang kita tahu ya, kalau biasanya kalau santri salafku amalan itu luar biasa. Ada yang menghafal dalam cewek, ada yang namanya Bandung Bondowoso, ada yang namanya Ajian Sapu Angin. Nah itu kalau kita beramal itu boleh. Cuma kalau kita beramal hanya ingin untuk mendapatkan kekuatan, itu sangat tidak boleh. Takut apa? Takut kita menjadi orang-orang yang sesat karena menganggap itu adalah sesuatu yang terakhir. Padahal kita kalau ngomongnya itu adalah dengan
semata-mata anugerah yang dikaruniai oleh Allah. Jadi cara untuk menghindari sifat-sifat yang tercela sebab karma, yang utama kita harus meyakini bahwa karma itu merupakan sifat, merupakan hal yang memang diturunkan atau anugerah dari Allah SWT kepada hal tersebut. Kemudian tetap berfokus ketika beribadah hanya kepada Allah SWT. Lalu berbanyak syukur kepada Allah SWT. Lalu selalu berintrospeksi diri dan meningkatkan ketakwaan. Nah, dari karma ada mungkin suatu atau dari kalian yang ingin bertanya atau kurang paham? Gak ada, harus kita lihat ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ini merupakan ciri-ciri dari kenabian seseorang atau adanya kejadian luar biasa tersebut. Itu merupakan suatu ciri-ciri yang diberikan oleh Allah sebagai penanda bahwa dia kelak akan menjadi seorang rasul atau nabi. Nah, jadi di sini dalam surat Al-Maryam ayat 1930, surat 30, Kul inni Abdullahi atani al-kitab waja'alani nabiyyan. Nah, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan dia memberikan Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dalam hal ini Injil merupakan salah satu ikhlas atau kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa sebagai bentuk pembuktian bahwa Nabi Isa juga akan menjadi seorang rasul atau pemimpin umat. Ini dijelaskan dalam surat Al-Maryam ayat 16 surat 30. Nah, kemudian ada suatu cerita, boleh cerita lah banyak deh, langsung aja lah. Kemudian penyebab ikhlas itu diberikan oleh Allah SWT sebagai yang pertama, sebagai persiapan dan bekal untuk mengemban amanah kenabian di masa depan. Yang kedua yaitu untuk penjagaan Allah kepada calon nabi sejak kecil. Lalu tanda kasih sayang Allah dan bersyarat akan kemuliaan yang akan diberikan kepadanya. Lalu dampak negatifnya itu untuk kalau kita menunjukkan ikhlas, itu yang pertama adalah tertutupnya hati untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian terhalang dari hidayah dan kebenaran, lalu mengikuti orang kafir yang mendustakan tanda-tanda kenabian. Ini merupakan salah satu dampak negatif. Terus bagaimana cara kita menghindari hal negatif tersebut untuk tidak berdusta kepada ikhlas? Nah, ini ada 3 cara juga. Yang pertama itu bisa mempercayai dan mempelajari kisah-kisah ikhlas yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran ternyata banyak ya cerita-cerita tentang ikhlas yang disebutkan oleh Allah. Lalu mengimani bahwa Allah memiliki rencana dan hikmah di balik setiap peristiwa dan membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran. Jadi intinya sama aja, sama dengan karma dan juga mukjizat. Nah, sama kalau kita mengingkari, kalau kita mendustakan sama aja. Bagaimana cara kita agar kita teringkari? Sama juga cara-caranya. Nanti disebutkan tadi. Jadi saya rasa di ikhlas ini tidak ada mananya. Jadi ikhlas ini merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian. Dan ikhlas itu hanya ada di Nabi. Mauna. Nah, yang sekarang itu adalah mauna terakhir. Kalau mauna ini merupakan kejadian luar biasa yang dianugerahkan atau dalam tanda itu bantuan dari Allah kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan. Nah, bagaimana cara kita agar mendapatkan? Jadi kalau mauna ini kepada seluruh makhluk ya, kepada seluruh makhluk. Kalau mukjizat kan hanya pada Nabi Rasul. Kalau karma itu hanya pada wali. Kemudian kalau ikhlas itu ya sama Nabi dan Rasul. Nah, kalau mauna ini bisa ke seluruh makhluk. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan ikhlas? Mendapatkan mauna dari Allah Taala, pertolongan yang luar biasa dari Allah Taala. Nah, ini yang pertama itu cara kita harus bertakwa dan beriman kepada Allah. Kemudian yang itu berdoa dan permohonan tolak yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahmat dan kasih sayang Allah yang maha luas. Dan terakhir yaitu sebagai bentuk pembelaan Allah kepada hambanya yang lemah dan tertindas. Lalu dampak negatifnya kalau kita percaya mauna adalah sikap putus asa dan lemah dengan menghadapi cobaan. Ini makanya iman paling kuat, paling sesat itu adalah iman kita terhadap takdir itu paling sesat. Paling susah untuk diimani. Karena apa? Karena sikap putus asa dan lemah dalam menghadapi cobaan. Ini kita sudah putus asa duluan dengan keadaan. Makanya Allah tidak akan memberi kita amanah. Kemudian yang kedua itu berjerumus pada kesyirikan dan meminta tolong pada selain Allah. Tuh, yang kedua.
Yang ketiga yaitu ingin merasa gelisah dan tidak senang, serta tidak tenang. Dan keempat, jauhi dari rahmat dan perlindungan sesungguhnya. Bagaimana cara kita menjauhi sifat tersebut? Sama dengan sebelumnya. Kita harus taat kepada Allah. Terus memohon pertolongan, memohon perlindungan, bersabar dan tertawakal dalam setiap ujian. Nah, dari keempat kejadian luar biasa tersebut, adakah dari kalian yang ingin bertanya? Tidak, bagus. Itu sudah semua ya. Mungkin saya karena waktu juga kita sudah lewat 3 menit ya. Maka dari itu akan saya tutup pembahasan kali ini dengan